Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali pertemuan pertama di bulan Maret tahun 2022 untuk mahasiswa semester 2 ya, mengenai materi hukum bisnis. Ya. Materi hukum bisnis untuk kelas AB1. Yaitu kalian baru mengenal tentang hukum bisnis, apa itu di dalamnya hukum bisnis, aspek hukum dalam ekonomi, dan pengantar hukum bisnis. Ini awal dari pertemuan, yaitu apa toh aspek hukum di dalam ekonomi, apa toh substansinya di dalam hukum bisnis. Akan saya jelaskan dan akan saya jabarkan melalui Zoom. Ya, pertemuannya untuk sore hari ini online, tapi di pagi hari pertemuannya offline, sudah PTM. Hukum atau law dalam bahasa Belandanya. Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang mengatur kehidupan manusia yang berupa perintah dan larangan. Jika dilanggar akan mendapatkan sanksi, yaitu baik sanksi pidana maupun perdata. Hukum adalah aturan-aturan yang dapat diberlakukan untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia dan antara manusia dengan masyarakat atau antara manusia dengan lembaga. Hukum dapat dipahami sebagai perangkat asas dan aturan yang diberlakukan oleh negara untuk mengatur suatu perilaku dan atau diterapkan oleh hakim untuk menyelesaikan perkara. Itu hukum. Di dalam hukum ada pembagian hukum publik, diantaranya yaitu hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum laut internasional. Yang kedua, dibedakan hukum privat. Hukum privat menyangkut tentang hukum perdata, hukum dagang, hukum perdata internasional. Yang ketiga, mengenai hukum privat. Inilah yang melahirkan apa yang disebut sebagai hukum ekonomi atau hukum bisnis, atau juga disebut hukum dagang. Ini sangat luas sekali hukum privat mengenai hukum ekonomi. Secara detail, tujuan hukum secara umum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan. Fungsinya apa dalam hukum itu? Fungsinya satu, sebagai law as tool of social control. Hukum sebagai kontrol sosial. Hukum lahir dari masyarakat untuk masyarakat. Law as tool of social engineering. Hukum sebagai rekayasa sosial agar ketertiban dan keamanan dapat tercipta. Hukum dalam ini berupa peraturan perundang-undangan.
Fungsinya hukum itu sebagai kontrol, sebagai rekayasa sosial, tertib dan aman, serta terciptanya. Subjek hukum bisa dibedakan di sini adalah yaitu subjek hukum adalah pemangku hak dan kewajiban yang termasuk dalam subjek hukum yaitu orang, naturlik person. Ini bahasa Belanda juga. Orang perorangan. Jadi antar orang dengan orang, antar manusia dengan manusia. Yang kedua, subjek hukum berupa badan hukum, rik person, yaitu berupa PT, CV, firma, koperasi, dan yayasan. Subjek hukum berarti orang yang berwenang dalam melakukan perbuatan hukum. Kriterianya apa? Bahwa subjek hukum itu diatur tentang umur tertentu atau telah menikah dan tidak cacat mental serta tidak berada di bawah pengampuan. Itu bisa melakukan sebagai subjek hukum. Perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Misalnya, jual beli, perjanjian atau kontrak, perkawinan, atau perceraian, kematian yang tidak wajar, seperti pembunuhan. Itu merupakan perbuatan hukum. Peristiwa hukum. Peristiwa yang menimbulkan akibat hukum, misalnya perkawinan dan kematian. Perbuatan hukum yang melanggar hukum adalah perbuatan menyimpang dari aturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Perbuatan melanggar hukum berimplikasi pada kerugian yang diderita oleh seseorang, yaitu mengenai pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena ini hukum bisnis, urusannya tentang hukum. Dan bisnis harus melalui hukum dulu. Tanpa melalui hukum, tidak akan kegiatan usaha atau bisnis itu berjalan dengan baik. Objek hukum apa saja di dalamnya adalah yaitu objek hukum berkaitan dengan kebendaan yang digunakan oleh subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Objek hukum apa yang diperjanjikan dalam suatu kontrak oleh subjek hukum. Objek hukum yang berkaitan dengan kebendaan. Ya, objek hukum ini contohnya benda bergerak itu emas. Kenapa emas bisa dikatakan bergerak? Karena emas bisa dipakai, bisa berganti orang. Sepeda motor, mobil. Yang kedua, benda yang tidak bergerak. Tanah, rumah. Itu objek yang benda yang tidak bergerak. Mengapa dikaitkan dengan objek hukum? Karena berkaitan dengan subjek hukum akan melakukan sesuatu perbuatan atau perjanjian atau suatu kontrak atau suatu pendirian CV, PT, dan lain-lain. Itu merupakan objek hukum. Tentang ekonomi atau bisnis ya. Satu, kegiatan ekonomi selalu dihubungkan dengan produksi, penciptaan,
distribusi atau peredaran, dan konsumsi pemakaian barang dan jasa. Kegiatan ekonomi atau bisnis tidak hanya itu saja, tetapi lebih luas lagi, seperti menyangkut perseroan terbatas atau PT, pengangkutan darat, laut, dan udara, kontrak, pasar modal, dan lain-lain. Ekonomi saat ini sering disebut orang sebagai bisnis. Kata bisnis itu sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu business, yang berarti kegiatan usaha. Dalam arti luas, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Ini dalam arti luas kegiatan bisnis. Lebih luas lagi nanti kalau menyangkut internasional. Dan keseluruhan kegiatan bisnis. Bidangnya banyak sekali. Bidang kegiatan bisnis di sini saya bacakan satu. Bidang perdagangan, commerce. Kegiatan jual beli yang dilakukan orang atau badan, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Contoh, produsen atau pabrik, dealer atau agen grosir, toko, pengecer, dan lain-lain. Yang kedua, diberikan menjadi kegiatan industri, kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang lebih berguna. Contohnya, industri kehutanan, perkebunan, pertambangan, jembatan, makanan, dan pakaian, dan lain-lain. Ini saya biar lebih dekat. Yang ketiga apa? Kegiatan jasa. Ini juga bisnis juga, masuknya juga kegiatan bisnis. Kegiatan jasa merupakan jasa servis. Servis itu banyak sekali. Servis apa saja? Servis mobil, servis kendaraan, sepeda, servis elektronik, TV, AC, kulkas, dan lain-lain. Segala macam servis mungkin lebih luas lagi bisa disebutkan dan diperinci sendiri. Kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan oleh orang dan badan. Contohnya itu jasa perhotelan, itu termasuk jasa juga, konsultan juga, asuransi juga, pariwisata juga, pengacara juga, pendidikan juga, rumah sakit juga. Itu merupakan jasa, ya, jasa dalam kegiatan bisnis. Asal hukum ekonomi dan hukum bisnis. Hukum ekonomi atau hukum bisnis merupakan pengembangan dari hukum privat, yaitu hukum perdata, BW, dan hukum dagang, WWK. Itu bisa dilihat dalam KUHP Perdata. Hukum bisnis di Indonesia yaitu dasar hukumnya KUH, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi.
Ini dasar pertama kali. Dasar fundamental dari hukum bisnis secara tradisional yaitu hukum kontrak atau hukum perjanjian, perjanjian adat, hukum jual beli, hukum dagang secara sederhana yang mengatur interaksi antara rakyat Indonesia dengan saudagar asing. Dasar hukum bisnis di Indonesia adalah satu, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang belum banyak diubah seperti keagenan dan distributor, maklar dan komisioner, surat berharga, cek atau wesel, pengangkutan laut, dan lain-lain. Banyak lagi seterusnya ini di bawahnya, yaitu KUH dagang yang sudah banyak berubah, pembukaan dagang, dan asuransi pertanggungan. Yang ketiga, KUH dagang yang sudah diganti dengan perundang-undangan yang baru, yaitu perseroan terbatas, pembukaan perseroan dan reklame, dan penuntutan kembali dalam kepailitan. Yang keempat, KUH perdata yang belum banyak diubah, prinsipnya masih berlaku seperti kontrak, jual beli, hipotek. Yang kelima, KUH perdata yang sudah banyak berubah mengenai perkreditan, perjanjian pinjam-meminjam. Yang keenam, KUH perdata yang sudah diganti dengan perundang-undangan, undang-undangan yang baru, yaitu hak tanggungan dahulu hipotek atas tanah dan perburuhan. Sekarang sudah diganti lagi. Kalau undang-undang perburuhan diganti undang-undang cipta kerja. Yang ketujuh, perundang-undangan yang terkait dengan KUH dagang maupun KUH perdata, yaitu perusahaan go public dan pasar modal, penanaman modal asing, kepailitan dan likuidasi, akuisisi dan merger, pembiayaan, ini mengenai hak intelektual, kekayaan intelektual, anti monopoli, perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa, bisnis dan bisnis internasional. Itu dari pembagian hukum bisnis di Indonesia. Peranan hukum dalam kegiatan ekonomi adalah agar kehidupan ekonomi berjalan dengan lancar, wajar, tertib, aman, dan nyaman, maka diperlukan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk menciptakan hal tersebut di atas. Itu peranannya hukum. Yang kedua, hukum juga berperan untuk mencegah dan menangani kasus persaingan usaha tidak sehat atau kecurangan dalam dunia ekonomi, atau bisnis seperti monopoli, kartel, dan posisi dominan. Yang ketiga, jika tidak ada hukum atau aturan main, maka kegiatan ekonomi atau bisnis akan mengalami kekacauan. Sebab semua diserahkan kepada mekanisme pasar yang serba tidak menentu. Jadi semrawut kacau balau kalau tidak ada aturan yang dibuat atau perundang-undangannya. Bagaimana tata caranya? Pasti akan kacau. Yang menang-menang. Ya. Selanjutnya yaitu peranan hukum secara umum. Peranan hukum secara umum dalam pembangunan ekonomi yaitu satu, stabilitas keamanan, politik, dan hukum. Bagaimana ekonomi itu keadaannya aman, tenang, stabil, tidak naik turun, tidak kacau, tidak apa istilahnya drop,
Yang kedua, predictability. Dengan adanya kepastian hukum akan dapat memprediksi usaha atau bisnis. Prediksi dalam jenjang ke depannya, bagaimana saya harus berlanjut, bagaimana saya harus mengembangkan bisnis saya, bagaimana saya harus membuat anggaran atau membuat cabang atau membuat, jadi bisa memprediksi dengan adanya kepastian hukum. Fairness, dengan adanya hukum dapat menciptakan keadilan baik bagi pengusaha dan investor, berguna dalam hal penyelesaian sengketa atau arbitrase, sengketa antar perusahaan, sengketa bisnis. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, di banyak negara berkembang, perangkat hukum dan institusional kalaupun ada masih sangat lemah guna mendukung beroperasinya ekonomi pasar secara efektif dan efisien. Ya, seperti di Indonesia itu perangkatnya hukum itu masih lemah karena apa? Di dalam kondisi ada kenaikan harga, tidak segera menurunkan, contohnya adalah minyak goreng, kedelai, daging, dan lain-lain. Mengalami kenaikan, tidak ada institusi yang segera menyetabilkan harga atau menurunkan harga. Jadi masyarakat yang dibuat kelimpungan. Yang kelima, efektivitas pasar memerlukan adanya dukungan institusional, ya, kultural, dan perangkat hukum tertentu yang kebanyakan tidak atau belum dimiliki oleh negara-negara berkembang. Jadi bagaimana pasar itu bisa efektif? Yaitu harus ada dukungan dari institusi atau budaya di daerah setempat. Itu akan mendukung pasar yang efektif. Yang keenam, tanpa adanya sistem hukum yang mapan, misalnya segala kontrak dan perjanjian bisnis hanya akan tinggal di atas kertas. Tidak ada penyelesaian. Hak cipta hanya sebuah bibir, tidak ada bukti, dan kurs atau mata uang pun bisa berubah-ubah kapan saja. Yang ketujuh adalah jika kepastian hukum begitu minim, jelaslah bisnis tidak akan berkembang dengan baik. Yang selanjutnya, target terpenting dalam kegiatan bisnis adalah peningkatan profesionalisme para pelaku pasar, sehingga terhindar dari praktek persaingan usaha tidak sehat atau monopoli, dan perbuatan yang merugikan konsumen pengguna barang dan jasa. Yang terakhir, praktek-praktek seperti persaingan usaha tidak sehat atau monopoli dan perbuatan yang merugikan konsumen atau pengguna barang dan jasa akan membuat pasar menjadi tidak efisien. Contoh keterlibatan hukum dalam ekonomi. Kenapa toh hukum digunakan dalam ekonomi? Contohnya ini, dalam kegiatan penanaman modal, PMA atau PMDN, hukum harus dapat menciptakan stabilitas, stabil, kondisi stabil, predictability atau prediksi, dan fairness, keadilan dalam bentuk aturan yang dibuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 tentang PMA diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang dulu PMA, sekarang penanaman modal asing atau dalam negeri, itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang PMDN. Contoh yang kedua yaitu dalam pasar modal, capital market.
Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap investor, kewajaran, dan larangan praktek curang secara pasar yang tertib. Maka dibentuklah BAPEPAM, Badan Pengawas Pasar Modal, dan lain-lain. Dalam kontrak bisnis, ini juga merupakan contoh keterlibatan hukum dalam ekonomi, yaitu hukum berperan dalam hal pembuatan kontrak yang berkaitan dengan syarat sahnya tentang perjanjian, yaitu pasal 1320 KUH Perdata. Di dalam perjanjian itu kan ada nama identitas, ada subjek, ada objek yang dibahas. Itu dalam kontrak bisnis. Yang contoh selanjutnya dalam hal pendirian PT, hukum berperan dalam proses pendirian PT seperti tahap akte notaris, mana akte notarisnya, tahap pengesahan, sudah disahkan belum, tahap pendaftaran itu merupakan siapa yang mendaftar, tempatnya di mana dalam daftar perusahaan, dan tahap pengumuman. Itu proses dari pembuatan PT atau kegiatan bisnis harus melalui beberapa langkah hukum yang berperan. Dalam hal perlindungan konsumen, hukum juga berperan untuk melindungi konsumen dari praktek curang dari produsen, yaitu memberikan sanksi secara pidana maupun perdata dalam bentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang belum mengatur tentang perlindungan konsumen online itu belum tercipta mengenai e-commerce. Ya. Hukum juga berperan, di sini contoh juga, hukum juga berperan dalam hal penyelesaian sengketa bisnis seperti litigasi maupun non-litigasi, yaitu mediasi, konsiliasi. Mediasi itu penghubung, konsiliasi itu merupakan konsultan, dan arbitrase yang menyelesaikan antara perusahaan yang bersengketa. Hukum berperan dalam hal mencegah dan menangani kasus serta memberikan hukuman pidana, perdata, dan administrasi bagi para pengusaha yang melakukan praktek kecurangan seperti monopoli dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Itu menyangkut juga hukum pidana. Bila dalam bisnisnya tidak sehat, ada kecurangan. Hukum berperan juga dalam bidang hak kekayaan intelektual, HKI, yaitu melindungi karya cipta seseorang sebagai hasil dari cipta rasa karya yang tentunya memiliki keuntungan secara komersial, seperti hak cipta, merek, paten, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, atau nama perusahaan juga bisa, atau seni dan seni apapun, seni lukis, seni pahat, seni tari, seni suara, itu merupakan hak kekayaan intelektual. Ya, ini substansi dari aspek hukum dalam ekonomi. Substansinya banyak sekali. Jadi antara hukum dan ekonomi selalu berjalan berbarengan, mengikuti gerak ekonominya. Ya, apa atau substansinya di dalam ekonomi?
Jenisnya macam-macam, diantaranya satu. Ini terdiri dari kontrak bisnis. Kontrak itu perjanjian, jual beli tentang perusahaan, perusahaan go public dan pasar modal, kepailitan dan likuidasi perusahaan. Pailitan itu kalau sudah dinyatakan pailit, itu yang berperan adalah hukum juga, membutuhkan pengacara, membutuhkan PKPU, membutuhkan berbagai sisi hukum, perkreditan dan pembiayaan, jaminan, surat berharga, itu substansinya. Masih banyak lagi. Ini perburuhan dan ketenagakerjaan, KKI, hak kekayaan intelektual yang tadi sudah saya sampaikan mengenai hak cipta, berbagai hak cipta atau kekayaan intelektual dari orang yang mencipta, anti monopoli dan praktek curang. Ya, isinya ini perlindungan konsumen, juga ada di dalamnya hukum berperan. Hukum berperan pada pengangkutan darat, laut, dan udara. Hukum juga mengatur franchise waralaba. Hukum juga mengatur penyelesaian sengketa bisnis. Hukum juga mengatur tentang internet dan e-commerce. Kalau di bidang kontrak, yaitu hukum mengatur tentang pengertian kontrak, kontrak dan perikatan, asas-asas kontrak, syarat sahnya kontrak, prestasi dan wanprestasi, force majeure, ganti rugi. Ya, hukum mengatur ini semua di dalam kontrak. Kalau di dalam jual beli, hukum mengaturnya pengertian jual beli, metode pembayaran dalam transaksi jual beli, mengatur wanprestasi dan ganti rugi. Bagaimana toh kalau ada wanprestasi, bagaimana, berapa ganti ruginya, berapa sanksinya? Nah, ini force majeure dan masalah risiko juga mengatur di dalamnya. Ya. Hukum berperan juga tentang perusahaan. Perusahaannya perseroan terbatas, firma, komanditer, penosap, usaha dagang, badan usaha milik negara, BUMN, koperasi, yayasan. Nah, hukum juga berperan pada substansi perusahaan go public dan pasar modal, perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka, proses go public suatu perusahaan, para pelaku pasar modal, penegakan hukum di pasar modal. Berperan di dalamnya ini semua. Hukum juga berperan pada penanaman modal asing. Pengertian tentang penanaman modal asing, tentang proses pendirian PT, MA, bidang usaha yang terbuka dan tertutup untuk investasi. Mengatur juga struktur PT joint venture dan kemudahan investasi. Hukum juga mengatur kepailitan dan likuidasi perusahaan, yaitu kepailitan perusahaan, penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU tadi, likuidasi perusahaan atau merger. Yang di sini juga hukum berperan.
Jadi hukum dengan ekonomi harus berjalan bareng. Hukum juga mengatur tentang perkreditan dan pembiayaan, yang isinya substansinya pengertian dan dasar hukum, teori hukum tentang tanggung jawab kreditur, perjanjian kredit, mengatur jaminan kredit, mengatur kredit sindikasi, mengatur subjek pembiayaan, dan model-model pembiayaan. Hukum juga berperan dalam jaminan hutang, latar belakang dan pengertian jaminan hutang, hak tanggungan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, hipotek kapal laut yang beratnya 20 meter kubik, fidusia, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Juga berperan dalam surat berharga mengenai pengertian dan dasar hukum, wesel, cek, surat sanggup, biliat, giro, surat berharga, dan lainnya. Hukum juga berperan pada perburuhan dan ketenagakerjaan. Mengenai pengertiannya, hubungan kerja, hubungan industrial, pengupahan dan kesejahteraan pekerja, mogok kerja, pemutusan hubungan kerja atau PHK, keselamatan dan perlindungan kerja, perselisihan, perburuan, penyidikan, pemindahan, pemidanaan, dan sanksi-sanksi. Ya, ini sangat berperan sekali kalau di dalam ini istilahnya perburuan ini tentang hubungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja. Ini belum masuk tentang JHT, jaminan hari tua, atau tentang kesehatan juga masuk di dalamnya karena diolah dengan hukum tadi, perannya hukum itu bisa masuk di sini dan lain sebagainya mengenai sanksi-sanksi bagaimana buruh tidak disiplin atau buruh meninggalkan tempat kerja atau kecurangan, yaitu diatur di hukum berperan dalam pengaturan ketenagakerjaan. Hukum juga berperan pada hak milik intelektual tentang pengertian merek, paten, hak cipta, dan hukum juga mengatur pada monopoli dan persaingan curang. Isinya yaitu pengertian monopoli dan persaingan curang, ruang lingkup aturan anti monopoli, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan yang dilarang, hal-hal yang dikecualikan, penegakan hukum anti monopoli. Nah, di sini juga hukum berperan mengatur tentang pengertian dan dasar hukum. Undang-undangnya nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ya. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Itu komplit. Ada bukunya itu. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, penegakan hukum konsumen. Dan hukum juga berperan penyelesaian sengketa bisnis. Di dalamnya ada pengertian dan urgensi alternatif penyelesaian sengketa, model-model alternatif penyelesaian sengketa, berbagai macam arbitrase, kelebihan dan kekurangan arbitrase, prosedur arbitrase, eksekusi putusan arbitrase, kontra arbitrase, arbitrase internasional. Nah, di dalam sengketa bisnis saja berapa poin yang harus diselesaikan melalui hukum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nah, itu hukum berperan juga pada Francis atau waralaba mengenai pengertian Francis, karakteristik yuridis dari Francis, biaya-biaya dalam Francis, dasar hukum Francis, tata tertib hukum Francis. Hukum juga berperan dalam internet dan e-commerce. Pengertian isinya ya, e-commerce dalam hubungan dengan hukum kontrak. Menyelesaikan dalam mengatur juga hukum yang berlaku dan pengadilan yang berwenang. Mengatur juga persentuhan dengan hukum bidang lain. Kekuatan bukti, transfer dana secara elektronik. Ini yaitu berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ya. Dari semua hukum bisnis pertemuan pertama tadi, bahwa isinya adalah substansi hukum ekonomi dan aspek hukum dalam ekonomi, semua sudah saya munculkan. Jadi, untuk sore hari ini, pertemuan hanya sampai di sini. Ada tip today. Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu atau hatimu. Jadi, tergantung di dalam hati. Orang tidak akan mengetahui ya apakah engkau bahagia atau tidak. Yang kedua, kegagalan adalah cara Allah untuk mengatakan bersabarlah, karena aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu saat waktunya tiba. Itu suatu titipan. Nanti tip today yang selanjutnya akan memberikan motivasi kepada kalian semua. Dari sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di minggu depan, karena ini sudah mulai aktif ya.